hidup bagi Tuhan. Kakak ulang sekali lagi ya, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita persiapkan persembahan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, hari ini adalah harinya Tuhan. Yang semangat adik-adik ya. Shalom adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum berdoa, kita bernyanyi satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas kasih sukacita yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali beribadah dengan sehat. Tuhan, bimbinglah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar boleh berjalan dengan lancar. Dan apa yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jaga hati dan pikiran kami, jaga perkataan dan perbuatan kami, agar kami boleh fokus untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga tahu kami orang yang berdosa, karena itu hapuskanlah segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap semangat? Jawabannya pasti yes, 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 yes. Kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Nah, kita sekarang lagunya lagu baru. Tapi nggak usah takut, lagunya gampang banget. Adik-adik bisa baca di sini dan ikutin kakak Diana. Pasti setelah itu langsung hafal. Loh, kok yang di situ masih ada yang duduk? Ayo berdiri. Loh, yang itu juga masih udah males-malesan. Jangan ya, kita mau bersemangat untuk memuji Tuhan. Ayo, kakak Diana aja semangat. Ayo kita mulai. Pasti cepat hafal. Yang terbaik, yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan
hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada pagi hari ini Bang Ronald mau membacakan Warta Sekolah Minggu. Yang pertama, perayaan Natal Sekolah Minggu sudah dekat. Rencana Natal akan dibagi dua kelompok. Yang pertama, kelas kecil hari Sabtu tanggal 18 Desember dan kelompok kelas besar Minggu 19 Desember. Akan dilangsungkan secara live streaming YouTube. Jadi, nanti kakak dan abang guru sekolah minggu akan membuat pengumuman di WA grup masing-masing kelas. Adik-adik yang ikut liturgi, gerak dan lagu, drama, vokal grup, dan lain sebagainya, segera daftar ke kakak atau abang guru sekolah minggu. Mari kita meriahkan Natal dengan penuh sukacita. Yang kedua, untuk adik-adik yang sakit, Tuhan Yesus memulihkan, dan bila ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Bila di antara adik-adik yang sakit, langsung informasikan ke kakak atau abang guru sekolah minggunya ya, agar bisa didoakan kesembuhan kepada adik-adik. Jaga selalu kesehatan. Ikut prokes kesehatan 5M. Belum cukup untuk menghindari COVID-19. Saatnya kita melakukan 6M. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu melalui YouTube atau Zoom dimulai jam 9 pagi setiap minggunya. Adik-adik sekolah minggu harus tetap tepat waktu mengikuti ibadah. Selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberikan adik-adik kesehatan, kepintaran, serta memberkati dalam segala hal. Yang terakhir, kelima, kesaksian pujian. Bila ada adik-adik sekolah minggu mau memberikan kesaksian pujian di YouTube, ibadah sekolah minggu bisa kasih melalui kakak atau abang guru sekolah minggu. Demikianlah Warta Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Tetap semangat, sehat, dan sukacita selalu Tuhan memberkati. Amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan dari Alkitab. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita bernyanyi dulu. Lagu apa ya? Wah, kebetulan sekarang abang lagi pegang Alkitab. Abang ajak adik-adik kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Yang semangat ya adik-adik ya. Nyanyi yang keras, oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu. Kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci.
Hai, apa kabarmu hari ini? Puji Tuhan, baik-baik saja. Nah, itu pasti jawaban adik-adik di rumah. Adik-adik, sekarang ini waktunya kita apa ya? Ya, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi aku ada sesuatu nih di belakang punggung aku. Ayo tebak, apa ya? Apakah ini makanan? Atau ini sebuah buku? Apakah ini barang? Atau sesuatu yang hidup? Wah, apa ya? Ayo tebak. Hitungan ketiga, aku bawa keluar barangnya. Aku udah bocorin. Siap-siap ya. 1, 2, 2,5, 3. Wah, apa ini? Apa ini? Nah, ini apa sih adik-adik? Wah, kalau untuk adik Batita yang 0 sampai 3 tahun pasti mikir, ini apa ya? Apakah ini kantong sulap adik-adik? Apakah ini kantong sulap adik-adik? Kosong, kosong, begitu? Atau ini kantong apa ya? Kalau untuk adik-adik kelas 1 atau TKB sampai kelas 3-4 pasti tahu ini apa. Ini adalah kantong persembahan. Kantong persembahan ini ya, aku ingat banget dulu waktu adik-adik kelas 1, 2 atau 3, 4 ada di tempat aku, ada di TK, masih TK ya. Kalau sudah ada lagu Di Son Adong Huboan Tuhan, wah itu artinya kita mau persembahan. Terus adik-adik pasti berebutan, aku inget banget. Ada Queen yang bilang, Kak Desa aku persembahan. Ada Amos yang bilang, aku persembahan, aku. Semuanya berebutan untuk ngambil, untuk bantu kakak guru sekolah minggu persembahan ini. Terus adik-adik akan bawa kantong persembahan ini dan memberikannya kepada teman-teman supaya dimasukkan apa adik-adik? Dimasukkan apa? Ayo siapa yang ingat dimasukkan apa? Dimasukkan apa ya? Ayo, pasti pada tahu. Dimasukkan ding 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 ding. Apa sih ini? Dimasukkan uang, ya kan? Uang persembahan. Terus pasti kakak gurunya bilang gini, adik-adik, uang persembahannya jangan dibejek-bejek ya. Nanti kalau dibejek-bejek atau dilipatnya tidak rapi gitu ya, nanti bikin kakak guru atau para sintua yang akan menghitung uangnya jadi susah karena lecek. Betul gak? Tapi adik-adik, uang ini adik-adik lipat jadi 2 ya, yang rapi gitu, terus masukkan dalam kantong persembahan ya, supaya uangnya tetap rapi. Nah, adik-adik ingat kan? Itu dulu, beda dengan sekarang yang karena COVID. Sekarang nggak pakai lagi beginian ya adik-adik ya. Sekarang cukup hanya mama papa di rumah yang menaruh uang persembahan dalam amplop kemudian memberinya kepada sintua. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini aku mau bercerita mengenai persembahan. Tapi sebelum kita masuk, apa sih persembahan itu? Kok ada kantong persembahan ya Kak Desta? Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapkan hati
hati dan pikiran kita? Kita mau lipat tangannya? Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan? Untuk kelas 1, 2, 3, 4, persiapkan Alkitabnya. Untuk kelas TK seperti biasa, duduk yang manis, lipat tangannya. Sikap anak Tuhan Yesus bagaimana? Sikap anak Tuhan Yesus, sikap anak Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, juga nafas kehidupan hingga hari ini. Tuhan yang baik, kami murid-murid TK, kelas 1, 2, kelas 3, 4, juga yang hadir dalam ibadah online ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak guru yang akan menyampaikan firman, juga Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menyimpan dalam hati dan pikiran kami. Terlebih lagi Tuhan, kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang terkasih, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah siap adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus? Alkitabnya siap? Catatan siap? Yuk kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Hanya 2 ayat saja, tetapi ayat ini memiliki arti yang luar biasa. Setiap ayat dalam firman Tuhan, setiap ayat dalam Alkitab, semuanya luar biasa. Oke adik-adik, yuk. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, aku mau tanya, adik-adik biasanya kalau kita dalam ibadah ada apa aja ya? Coba tebak. 1, memuji Tuhan. Yes, betul. 2, berdoa. Yes. 3, mendengarkan firman Tuhan. Yes, betul lagi. 4, persembahan. Nah,
ayat 1 dan 2 ini ayat yang benar-benar luar biasa. Ayat 1 ini menyatakan bahwa kita orang percaya, ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk kita, menebus dosa kita atas kematiannya di kayu salib. Maka kita sebagai orang percaya itu, kita sebagai anak Tuhan, kita mau mempersembahkan hidup kita ini sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Kakak desa maksudnya apa ya? Maksudnya seperti biasa ya, kan kita masih kecil-kecil ya, atau kita beranjak besar untuk kelas 1, 2, 3, 4. Kita itu percaya Tuhan Yesus, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kalau kita menyiapkan kado adik-adik, kita selalu memberikan kado yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi, ya kan? Contohnya ketika kita mau memberikan kepada mama, ulang tahun mama, kita kasih yang terbaik. Kita mau mama suka sama adik-adik, kita juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita orang percaya mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan, ya, sebagai ibadah yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita melakukan kegiatan sehari-hari yang menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Sama seperti lagu Kakak Diana tadi. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di surga lihat ke bawah, jadi kita berikan semua tubuh kita ini sehari-hari untuk Tuhan Yesus. Kakak contohnya apa ya? Contohnya mudah, hati-hati gunakan mulutmu. Artinya mulut kita ini, ya, coba pegang bibirnya masing-masing, pegang mulutnya. Nah, mulut ini setiap apapun yang keluar, kata-kata, ucapan yang keluar dari mulut ini, itu adalah ucapan yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang seperti apa Kakak Desta? Yang keluar dari mulut ini adalah ucapan yang baik-baik, ucapan yang memuji. Contohnya kita memuji nama Tuhan. Dari mulut ini kita selalu bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Dari mulut ini kita menyapa orang-orang yang di atas kita dengan sopan. Contohnya selamat pagi Opung, selamat pagi Mama, selamat pagi Bu Guru. Dan kita juga menghibur orang-orang lewat mulut ini. Adik menyayangi adik, ya. Lewat mulut ini kita memberkati orang, kita mendoakan orang. Lewat mulut ini kita mendoakan orang, kita mendoakan teman kita yang sedang sakit, kita mendoakan papa, mama, opung, semua, ya. Bukan mulut ini dipakai untuk berbohong. No. Ya, adik-adik ya. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu merupakan ucapan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Mulut ini ya untuk mengeluarkan ucapan yang membangun, yang memberikan kedamaian, memberikan sukacita kepada orang-orang sekitar. Contohnya tadi, memuji, membantu. Contoh adik lagi sakit, adik sakit ya. Kakak doakan ya, doa sama-sama, itu baru baik adik-adik, itu ibadah yang sejati. Kedua, tangan ini. Tangan ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya bukan untuk puk. No, apa itu puk. Artinya berantem ya adik-adik ya. Bukan untuk
bermuram burja. No, bukan untuk tiduran terus untuk sebagai bantal tidur. No, tapi kedua tangan kita ini kita lakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya tangan ini kita pakai untuk membantu mama di rumah. Untuk kelas 3-4 sudah bisa merapikan kamarnya, sudah bisa membantu menyapu, sudah bisa membantu mencuci piring ya. Dan kedua tangan ini sebaiknya selalu pakai untuk membantu dan bukan untuk main game yang berjam-jam. Siapa di sini yang suka main game berjam-jam? No, adik-adik. Ya, main sesuai waktunya, bukan untuk berjam-jam. Kalau kita menghabiskan waktu kita berjam-jam hanya untuk main game, itu berarti kita tidak menggunakan waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena main game terus sampai kita lupa untuk mandi, sampai kita lupa untuk makan, sampai kita lupa untuk menjaga adik. No, adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus, gunakan salah satunya ibadah yang sejati, juga gunakan waktu kita dengan benar. Artinya waktu belajar, waktu makan, waktu tidur, dan persiapkan waktumu untuk membaca Alkitab setiap hari. Itulah ibadah yang sejati. Ya, kita orang percaya, kita anak Tuhan, Laskar Kristus, kita melakukan persembahan yang benar. Persembahan artinya ibadah kita, artinya kita lakukan kehidupan kita, kita bersikap, berkarakter, kita berperilaku untuk memuliakan Tuhan setiap hari. Sehingga adik-adik, kalau itu kita lakukan terus gitu ya, setiap hari kita jadi berhikmat, kita jadi berubah. Contoh ya, dulu si Ricky itu adalah anak yang pemarah, dikit-dikit marah-marah, terus berantem segala macam. Tapi ketika dia rajin ibadah, rajin sekolah minggu, terus dia membaca Alkitab, lama-lama jadi nggak pernah berantem lagi. Lama-lama dia jadi anak Tuhan yang baik. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti, tapi dia selalu menjadi anak yang penolong, Berarti hidup kita dirubahkan oleh ibadah kita, hidup kita dirubahkan oleh Tuhan. Keren, cakep ya, bagus ya. Nah, itu yang kita mau, sehingga perilaku kita berubah, kita tidak sama dengan kita yang dulu, dan kita jadi tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, karena Tuhan memberikan hikmat. Yang percaya Tuhan Yesus, kita orang percaya Tuhan Yesus telah memberikan persembahan yang luar biasa untuk kita dengan mati di kayu salib. Itu merupakan anugerah yang besar untuk kita, menyelamatkan kita dari dosa, dan kita mengucap syukur atas hal itu dengan melakukan perbuatan setiap hari yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan ibadah kita yang sejati, melakukan persembahan yang sejati. Persembahan bukan hanya berupa uang yang kita berikan setiap minggu kepada gereja, tapi persembahan adalah persembahan tubuh kita yang hidup semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan setiap hari, bukan perbuatan yang Tuhan suka, sehingga itu membuat kita menjadi berubah setiap harinya, menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih benar lagi, lebih anak Tuhan lagi. Wow, sampai akhirnya Tuhan berkati dan kita menjadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tahu, kita
Kakak Desa percaya adik-adik di rumah, adik-adik yang menonton ibadah online ini adalah anak Tuhan yang luar biasa. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kesempatan kali ini aku juga mau kasih tahu nih kepada adik-adik bahwa minggu depan tanggal 14 adalah hari Gotilon adik-adik. Pesta Gotilon di gereja kita. Bersiap-siap kebaktian sore. Oma akan mengulurkan kota di Perbuatan Januari. Guru-guru sekolah minggu. Ya, anak kota kebaktian sore. Kakak Desa, pesta Gotilon itu apa sih? Adik-adik, pesta Gotilon itu ya adalah suatu tradisi di gereja kita adik-adik. Dari zaman opung dulu, pada saat musim panen dulu ya adik-adik ya. Pada saat pesta Gotilon musim panen, semua membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dulu opung-opung dulu bawa pisang, bawa padi, bawa buah-buahan, semua yang baik-baik, yang hasil yang terbaik dibawa ke gereja, dipersembahkan kepada gereja. Nah, zaman sekarang juga sama adik-adik, bahwa nanti di hari pesta Gotilon nanti kita semua ya, mama papa di rumah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau dulu pesta Gotilon dulu ya, mungkin yang di kampung-kampung dulu ya, tapi yang dulu itu bawa buah, bawa apa. Nah, sekarang juga sama, selain bawa itu kita juga bawa persembahan, kita bawa hasil kita kepada Tuhan pada tanggal 14 nanti. Kakak Desa, kita kan masih kecil-kecil, kita itu belum ada uang, belum bekerja, nggak bisa menghasilkan duit. Dari mana mau kasih gereja? Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ya untuk TK 1, 2, 3, 4, Kakak Desa mau kasih tahu nih, untuk tanggal 14 nanti kita masih kecil-kecil yang belum bisa memberikan berupa duit, berupa uang atau berupa apapun barang untuk Tuhan, kita bisa melakukannya lewat bibir kita, lewat mulut kita, yaitu dengan apa? Mulai hari ini kita doakan untuk acara pesta Gotilon nanti ya. Kita doakan pesta Gotilon berjalan dengan lancar, semuanya Tuhan berkati pelaksanaan pestanya ya, dan untuk kemuliaan Tuhan kita doakan supaya pesta Gotilon semua Amang, Inang, Pendeta, Sintua, semua yang ikut campur dalam pesta tadi, pesta nanti, semua Tuhan berikan hikmat adik-adik supaya memberikan waktunya,
memberikan pelayanannya, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, bekerja sama lainnya, berpegangan tangan, saling mendoakan, saling berhikmat untuk gereja kita, untuk pelaksanaan setiap program-program gereja kita. Dan kita adik-adik, kita bisa ingetin papa mama. Kita bisa ingetin papa mama. Kita bilang, hai papa mama, jangan lupa tanggal 14 pesta kutilon. Kita kasih seluah kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa ya papa mama. Gitu. Ya adik-adik ya. Oke, cerita kita hari ini ingat apa? 1, persembahkan. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang terbaik bukan hanya yang kita berikan kepada gereja kita setiap minggu berupa uang, bukan hanya itu, tapi kita persembahkan, kita percaya pada Tuhan, kita persembahkan tubuh kita lewat sikap kita, lewat perilaku kita setiap harinya, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bagaimana? Baca Alkitab setiap hari, berdoa senantiasa, kasihi mama papa, jaga badan kita, mata, mulut, tangan, kaki, hingga setiap hari kita berperilaku baik, menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa minggu depan pesta Gotilon, kita walaupun kita masih kecil, masih kelas TK sampai 3-4 ya adik-adik ya, 3-4 sudah besar loh, sudah mulai besar, kita bisa juga melakukan pesta Gotilon dengan cara mempersiapkan pesta Gotilon dengan mendoakan adik-adik. Mulai hari ini kita doakan pesta Gotilon kita berjalan dengan luar biasa adik-adik, dan jangan lupa persiapkan Natal kalian, yang liturgi apapun itu yang adik-adik ikuti, lakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Adik-adik, kita mau satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak Tuhan yang mempersiapkan hari-hari kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau melakukan anggota tubuh kami, memakai semua anggota tubuh kami, mulut, mata, kaki, tangan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu hari ini dan hari seterusnya. Tuhan Yesus terkasih, kami mohon ampun bila kami melakukan kesalahan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ayat istimewa kita pada minggu hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Kakak udah sekali lagi ya, ayat istimewa kita pada minggu hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 yang bunyinya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kakak udah satu kali lagi ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu dia adik-adik ayat istimewa kita pada minggu hari ini. Jangan lupa kita hafal, kita renungkan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan. Halo adik-adik. Nah, hari ini Kak Joyce akan membawakan kreativitas. Nah, tadi sudah mendengarkan tentang cerita dari Kakak Desta bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, kreativitas kita hari ini itu Kakak ada satu saja, tetapi untuk kelas TK sampai kelas 3-4. Nah, untuk adik-adik kelas TK di sini ada 4 gambar. 4 gambar di mana
ada cerita tentang berbagi, taat di sekolah, kemudian mengasihi teman, dan membaca Alkitab bersama orang tua. Nah, untuk adik-adik kelas TK, kalian bisa warnai keempat gambar ini. Nanti kalau mau dipotong jadi 4 bagian bisa. Di sini ada garis putus-putusnya, bisa dipotong. Atau kalau tidak mau dipotong juga tidak apa-apa. Nah, kalian bisa tempel hasil karya kalian nanti di meja belajar kalian. Nah, untuk adik-adik kelas 1, 2, dan 3, 4, selain kalian harus mewarnai gambar ini, kalian juga tulis di sini ceritanya tentang apa. Nah, kalian bisa tulis di sini, aku mau berbagi dengan teman. Di sini ditulis, aku mau menjadi anak yang taat. Kemudian di sini, aku mau mengasihi temanku. Dan yang di sini, aku mau rajin membaca Alkitab. Nah, seperti itu contohnya. Kalau kalian mau punya kalimat yang lain, nggak apa-apa. Nah, selain diwarnai, kalian tulis di sini judulnya apa ya. Nah, sama seperti kelas TK, kalau kalian mau potong menjadi 4 bagian, terus kalian bisa jadikan satu seperti buku kecil, itu lebih baik. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah ya, untuk kelas TK 1, 2, dan 3, 4 kreativitas kita satu, tetapi pekerjaannya berbeda ya. Selamat berkreativitas, selamat mencoba, dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan tetap dimasukkan ke dalam amplop ya. Dan sebelum persembahan, kita punya ayat persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Kita mau berdoa penutup untuk menutup ibadah kita. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk penyertaan Tuhan seminggu ke depan. Kita mau berdoa untuk gereja kita. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Dan kita mau berdoa juga untuk pesta Botilon dan Natal kita nanti. Yuk, kita satukan hati kita. Lipat tangannya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih untuk hari ini. Kami telah selesai ibadah Tuhan. Kiranya ibadah kami ini dapat menjadi dupa yang harum untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa untuk penyertaan-Mu selama seminggu ke depan. Tuhan sertai kami, berikan kami semua kesehatan, berikan kami semua hikmat-Mu Bapa. Tuhan berkati Papa Mama, berikan rezeki sehingga dapat membimbing adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, bila mana ada yang sakit, baik saudara kami, keluarga kami, guru sekolah minggu kami, murid kami, siapapun juga Tuhan yang kami kenal, yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan Yesus kami mohon Engkau menyembuhkan dan memulihkan. Bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, minggu depan tanggal 14 November akan ada pesta Botilon. Tuhan Yesus berkati pesta Botilon yang akan berlangsung dari awal hingga akhirnya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati pendeta, sintua, guru sekolah minggu, para koster juga, semua yang terlibat Tuhan dalam pesta Botilon tadi. Semua banjar-banjar, semua kategorial, semua yang terlibat kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya dapat bekerja sama satu sama lainnya melayani Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat dan pesta Botilon berjalan dengan luar biasa. Dan apa yang akan kami programkan nanti Tuhan untuk gereja kami, semua Tuhan cukupkan kebutuhannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan. Tuhan berkati negara kami, biarlah dapat menjadi lebih baik setiap harinya. Dan corona menjadi bersih Tuhan, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Natal nanti. Tuhan Yesus berkati adik-adik agar dapat mempersiapkan yang terbaik ya Tuhan dalam latihan. Tuhan berikan kesehatan, juga guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu, semua Tuhan yang bekerja sama untuk pelaksanaan pesta Natal nanti. Tuhan berikan hikmat, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan di pesta Natal nanti. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, sudah selesai ibadah hari ini. Kami, kakak guru sekolah minggu yang bertugas, mengucapkan selamat hari Minggu kepada adik-adik semua. Dan yang mengerjakan kreativitas, terima kasih. Dan tidak lupa, dan guru-guru sekolah minggu mengingatkan adik-adik untuk ikut mendoakan ya. Mendoakan apa? Mendoakan pesta Botilon yang akan dilaksanakan 14 November nanti. Dan juga turut adik-adik doakan Natal kita yang akan nanti dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Desember nanti. Dan kami juga mengingatkan kembali adik-adik untuk
terbaik supaya nanti pada saat liturgi, pada saat nari, pada saat drama, pada saat vokal group, pada saat paduan suara, apapun itu juga adik-adik memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, ingat ya, baca Alkitab setiap hari, berdoa senantiasa, lakukan apa yang Tuhan suka, sehingga adik-adik bertambah hikmat setiap harinya. Dan yang paling penting juga ingat, jaga selalu prokes kesehatan. Ya adik-adik, kami guru sekolah minggu yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye.